Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imaduddin MM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan saya Nurmala Dewi dengan NIM 2362010039 dari program studi akuntansi kelas 3 SIP 1AB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai analisis penggunaan layanan mobile banking dalam keuangan digital. Latar belakang. Mobile banking telah menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital dalam dunia keuangan, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan perbankan melalui perangkat seluler. Layanan ini mencakup berbagai fitur seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pengecekan saldo, hingga pengelolaan investasi secara real-time, yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor bank. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bagi individu, tetapi mempercepat inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses oleh layanan perbankan tradisional. Selain itu, mobile banking mendukung gaya hidup modern yang serba digital dengan keamanan yang terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak orang yang mempercayai teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, mobile banking terus berinovasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mendukung ekosistem keuangan digital secara keseluruhan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui kuesioner online yang disebarkan kepada 40 responden menggunakan platform seperti Google Form. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pernah menggunakan layanan mobile banking. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu data demografi seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pertanyaan terkait penggunaan mobile banking seperti frekuensi penggunaan, jenis layanan yang sering digunakan, dan kemudahan serta keamanan dalam penggunaannya. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis untuk menggambarkan pola penggunaan mobile banking dalam keuangan digital. Data responden ini terdiri dari 4 kategori yang didivisualisasikan dalam diagram lingkaran, yaitu satu jenis kelamin. Responden perempuan mendominasi sebesar 72,5%, sedangkan responden laki-laki hanya 27,5%. Dua usia. Mayoritas responden berusia 18-24 tahun sebanyak 95%, dan hanya 5% responden yang berada di rentang usia 25-34 tahun. 3. Pekerjaan. Sebagian besar responden adalah pelajar atau mahasiswa, sebanyak 70%, diikuti oleh karyawan 20%, dan yang terakhir wirausaha sebanyak 10%. 4. Pendidikan terakhir. Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA atau SMK sebanyak 95%, sedangkan sisanya sebanyak 5% yang sudah menyelesaikan sarjana atau diploma. Analisis data pengalaman penggunaan layanan mobile banking. Pertanyaan pertama, bank mana yang Anda gunakan untuk layanan mobile banking? Di sini mayoritas pengguna memilih Bank BCA sebagai bank utama untuk layanan mobile banking sebanyak 57,5%. Selanjutnya, Bank BRI menempati urutan kedua dengan 17,5%. Mandiri digunakan oleh 12,5% responden, Cbank 7,5%, dan Bank Lain 5% memiliki jumlah pengguna yang lebih sedikit. Pertanyaan kedua, sejak kapan Anda menggunakan layanan mobile banking? Sebagian besar 60% responden telah menggunakan layanan mobile banking selama 1-3 tahun. Pengguna baru yang menggunakan layanan ini selama kurang dari 1 tahun berjumlah 32,5%, dan hanya 7,5% responden yang telah menggunakan layanan ini selama 4-5 tahun. Pertanyaan ketiga, frekuensi Anda menggunakan layanan mobile banking. Sebanyak 45% responden menggunakan layanan ini beberapa kali dalam seminggu. 22,5% menggunakannya secara jarang. Sebagian responden 20% menggunakan layanan ini sekitar beberapa kali dalam 1 bulan, dan hanya 12,5% responden yang menggunakan
menggunakan layanan mobile banking ini setiap hari? Pertanyaan keempat, apa tujuan utama Anda dalam menggunakan layanan mobile banking ini? Pilih semua yang relevan. Satu, transfer uang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 40,7%. Lalu sebanyak 24,7% menggunakan mobile banking ini untuk memeriksa saldo. Kemudian sebanyak 16 responden memanfaatkan layanan ini untuk membayar tagihan seperti listrik, air, dan lainnya. Lalu sebanyak 13,6% digunakan oleh responden untuk pembelian pulsa, dan sebagian kecil responden yaitu 4,9% responden memanfaatkan layanan ini untuk top up game online. Pertanyaan kelima, apakah Anda merasa mobile banking memudahkan transaksi sehari-hari Anda? Nah, di sini dari hasil survei, sebanyak 60% responden merasa sangat mudah, dan sisanya 40% merasa mudah. Artinya, mayoritas pengguna merasakan bahwa mobile banking benar-benar membantu mereka dalam melakukan transaksi tanpa perlu repot ke bank. Pertanyaan keenam, apakah Anda merasa aman saat menggunakan layanan mobile banking untuk transaksi keuangan? Di sini sebanyak 60% responden merasa aman saat menggunakan mobile banking, sementara 25% lainnya merasa sangat aman. Namun terdapat juga 15 responden yang merasa tidak terlalu aman ketika menggunakan layanan ini. Selanjutnya ada analisis data kepuasan penggunaan layanan mobile banking. Eee, Pertama, aplikasi menggunakan fitur-fitur yang memudahkan dalam transaksi keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atau bahkan sangat setuju bahwa fitur-fitur dalam aplikasi mobile banking memudahkan transaksi mereka. Sebanyak 19 responden setuju, sementara 12 responden sangat setuju dan 5 responden netral. Hanya sedikit yang merasa fitur tersebut kurang membantu, yaitu sebanyak 3 responden yang sangat tidak setuju dan 1 responden yang tidak setuju. Kedua, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi mudah dipahami dan digunakan. Mayoritas responden setuju bahwa fitur-fitur yang ada dalam aplikasi mobile banking mudah dipahami dan digunakan. 18 responden menjawab setuju, 12 responden sangat setuju, dan 4 responden netral dengan pernyataan ini. Hanya sedikit yang merasa kurang puas, yaitu sebanyak 4 responden yang sangat tidak setuju dan 2 responden yang tidak setuju. Ketiga, secara keseluruhan saya puas dengan layanan mobile banking yang saya gunakan. Nah, ada 4 responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini, 2 responden tidak setuju, 4 responden netral, 18 responden setuju, dan 12 responden sangat setuju. Selanjutnya ada analisis data faktor yang mempengaruhi kepuasan penggunaan. Pertama, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar aplikasi. Satu, kebijakan dan promosi dari bank. Sebanyak 16 responden memilih faktor ini sebagai pengaruh kepuasan mereka. Dua, keamanan transaksi yang dijamin oleh pihak bank. Sebanyak 26 responden menyebut faktor ini sebagai faktor yang paling mempengaruhi kepuasan mereka. Tiga, dukungan dari teman, keluarga, atau rekomendasi orang lain. Sebanyak 11 orang responden merasa faktor ini penting. Kedua, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam aplikasi. Satu, kemudahan navigasi dan penggunaan aplikasi. Sebanyak 13 responden memilih faktor ini sebagai pengaruh kepuasan mereka. Dua, ketersediaan fitur-fitur yang dibutuhkan seperti transfer, pembayaran tagihan, cek saldo, dan lain-lain. Faktor ini menjadi yang paling dominan dengan 35 responden yang memilihnya. Tiga, kualitas desain dan tampilan aplikasi. Sebanyak 5 responden menyebut faktor ini sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. Dan yang terakhir ada harapan dan saran. Satu, pembaruan dan layanan fitur yang lebih relevan. Sebanyak 19 responden mengharapkan adanya pembaruan dan fitur yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dua, penyediaan dukungan pelanggan yang lebih cepat dan informatif. Faktor ini mendapatkan tanggapan tertinggi, yaitu
Sebanyak 20 responden yang menginginkannya. 3 penyediaan lebih banyak informasi atau tutorial penggunaan aplikasi sebanyak 9 responden menyebutkan kebutuhan ini sebagai saran. Kesimpulan, penggunaan layanan mobile banking telah menjadi elemen penting dalam transformasi keuangan digital. Layanan ini menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu, memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Selain itu, mobile banking juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan. Dengan literasi digital yang terus meningkat, penggunaannya semakin meluas untuk kebutuhan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, hingga investasi. Namun di tengah manfaatnya, tantangan keamanan tetap menjadi isu krusial mengingat risiko seperti kebocoran data dan serangan cyber. Jadi secara keseluruhan mobile banking tidak hanya mempermudah pengelola keuangan, tetapi juga mendorong ekonomi digital yang lebih inklusif asalkan diimbangi dengan edukasi dan upaya perlindungan data yang memadai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.